Nama saya Novita Yunus. Saya Jakarta, Betawi ya, tapi ayah saya Makassar. Jadi waktu kecil tuh mama saya tuh seneng banget buatin baju. Jadi mama saya tuh hobinya jahit. Di pandemi ini saya punya 15 outlet, termasuk di Singapura. Itu semuanya 3 udah tutup. Saya dipilih menjadi salah satu desainer binaan di Jakarta Fashion Week. Pernah tuh satu tahun tuh saya bisa sampai 15 kali ke luar negeri untuk show. Nah, inilah yang kemudian men-challenge gimana sih caranya biar anak-anak muda itu merasa kalau pakai batik itu keren. Nama saya Novita Yunus. Saya Jakarta, Betawi ya, tapi ayah saya Makassar. Sejak kapan? Mungkin sejak kecil ya. Jadi waktu kecil tuh mama saya tuh seneng banget buatin baju. Jadi mama saya tuh hobinya jahit. Jadi mama saya tuh dan kakek saya tuh dulu jualan kain. Jadi setiap ada kain sisa apa segala macam dikasih lah ke cucunya, dibuatin baju sama mama saya. Nah dari situ saya senang banget sama ya baju gitu ya, fashion lah lebih. Cuman terasahnya mungkin udah besar ya, setelah SMA tuh saya udah mulai addict to fashion. Cita-cita nggak ada, dulu saya cita-citanya bankers. Jadi sempat kerja di bank selama kurang lebih 13 tahun sebelum akhirnya terjun ke fashion design. Kalau untuk batik chic, desain pertama saya itu tas. Jadi saya tuh edik sekali sama tas. Jadi perempuan tuh macam-macam ya, ada yang senang sama baju, senang sama tas, senang sama perhiasan. Kalau saya senang sama tas. Nah jadi saya koleksi tas. Nah kemudian jadi desain pertama saya waktu itu adalah tas. Jadi saya mendesain karena saya senang sama batik. Saya desain batik, kemudian saya kasih pilih kulit-kulit yang bagus gitu ya. Kemudian saya buat untuk konsumsi pribadi, yang kemudian saya masukin ke Facebook untuk mejeng ya, kalau zaman dulu namanya mejeng. Nah itu kemudian tiba-tiba banyak sekali yang like dan banyak sekali yang pesan, beli di mana, berapa dan sebagainya, sampai itu dalam waktu 1 bulan itu yang pesan itu lebih dari gaji saya di bank selama 1 bulan. Jadi I think it's a very good opportunity, jadi kenapa enggak, jadi saya jalanin. Semuanya berkesan ya Mbak, cuman mungkin dari awal karena saya desain tas gitu ya. Jadi tas-tas itu kemudian yang membawa saya menjadi seperti sekarang. Jadi artinya saya senang banget kalau tas-tas saya kemudian akhirnya dipakai dengan dan di-appreciate sama orang-orang yang luar biasa gitu. Artinya dari istri presiden sampai menteri sampai duta besar dan lain sebagainya, itu semua pakai tas saya. Jadi alhamdulillah saya senang banget tas saya tuh diapresiasi, dan alhamdulillah mereka juga kemudian banyak sekali yang menghadiahkan tas-tas saya ke koleganya. Kenapa batik? Karena dulu waktu kecil saya tuh sempat tinggal di Jogja karena ayah saya itu bankers, dan dia selalu dipindah-pindah tuh dari Jogja ke Semarang, ke Medan, ke Bandung gitu ya. Nah kita anak-anaknya ngikutin ya, jadi my golden age itu ada di Jogja ya, sampai belajar membatik juga saya ikutin. Nah kemudian juga kita juga sering diajak ke Solo untuk berbelanja batik. Nah untuk dijual beli dengan ibu saya juga jualan batik ya. Jadi dari situlah namanya batik itu udah lekat sekali dari kecil ya. Nah dari situ sampai ke besar
Saya selalu menggunakan batik, entah itu sebagai scarf, entah itu ada bahan batik kemudian saya bikin baju dan lain sebagainya. Itu sih Mbak. Kalau stuck pasti ya, namanya juga mood ya, itu kan tergantung mood ya. Apalagi saya orangnya tuh visual. Saya orangnya visual. Jadi kalau disuruh bikin desain gitu kan, suruh gambar nggak bisa Mbak gitu ya. Yang ada saya harus keluar, kemudian saya cari bahan-bahan apa yang bisa kemudian saya jadikan inspirasi untuk menjadikan suatu koleksi. Nah, jadi yang ada kalau saya lagi stuck itu, saya pasti biasanya traveling. Saya senang banget traveling. Saya traveling biasanya ke kota-kota yang pernah saya kunjungin ya, yang pernah jadi bagian dari memori saya, Jogja, kemudian saya ke Bali gitu ya. Biasanya hampir sebulan sekali tuh. Gitu ya, untuk mencari-cari apa sih ide apa nih yang buat koleksi ke depan gitu. Yang banyak pengrajinnya pastinya. Ya jadi kayak Cirebon, kayak Pekalongan itu kan banyak sekali dan saya senang banget yang namanya bangunan-bangunan tua gitu ya, saya senang banget. Itu juga menginspirasi saya untuk kemudian batik-batik tua, batik-batik lawas tuh juga banyak sekali yang menjadi sumber inspirasi koleksi-koleksi dari Batik Chic dan NY. Jadi gimana? Jadi waktu pas pertama kali saya desain batik, kemudian ada yang tertarik ya, banyak sekali. Memang saya waktu pertama kali saya buat Batik Chic itu memang segmen saya menengah ke atas. Memang saya strateginya adalah segmen menengah ke atas. Kenapa? Karena influence dari top to down lebih gampang daripada down to up. Dan kemudian network saya banyak sekali di area-area private banking. Waktu saya di bank itu adalah menengah ke atas. Jadi teman-teman saya banyak sekali di sana. Nah, segmen itu yang kemudian saya tapping dan kemudian begitu tahun saya buka toko pertama saya di Kemang, itu saya udah ada salah satu direktur Garuda yang seneng, yang tergila-gila lah dengan tas saya, alhamdulillah ya. Kemudian akhirnya saya menjadi salah satu mitra binaan Garuda. Nah dari situ kemudian saya diajak tuh pameran-pameran ke luar negeri gitu ya. Waktu itu masih tas tuh. Nah karena saya dulu kerja di private bank, di salah satu foreign bank di Jakarta, jadi saya tahu how to handle VIP customer ya. Jadi saya selalu ada di toko ya atau galeri lah ya, selalu ada di situ. Saya selalu ngobrol nih, dia pasti nanya, Nov konsultasi gitu ya, kalau aku pakai tas ini bajunya apa ya Nov? Is another opportunity ya. Terus pakai aksesorisnya apa? Another opportunity. Jadi akhirnya dalam waktu setahun setengah ya, saya jadi brand house yang full, nggak cuma tas, tapi juga ke aparel, sepatu, aksesoris dan lain sebagainya. Jadi full full one stop service untuk Wastra Nusantara. Nah dari situ kemudian saya ikut ajang-ajang ikut beberapa kegiatan fashion show yang akhirnya kemudian saya dipilih menjadi salah satu desainer binaan di Jakarta Fashion Week. Nah dari situlah jalan terbuka. Saya banyak sekali dikirim oleh Jakarta Fashion Week untuk show di luar negeri. Jadi misalnya show pertama saya di Jakarta Fashion Week itu saya disuruh ke India, ikut India Fashion Week, ke Tokyo, ke Vienna Fashion Week, ke Vancouver, Tunisia, dan beberapa Fashion Week lainnya ya, di Australia juga pernah. Nah dari situ kemudian saya juga banyak sekali bekerja sama dengan kementerian. Nah itu juga mereka sering banget tuh show di luar ya, trade show dan fashion show. Kemudian saya juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi banyak sekali duta besar yang mengundang saya untuk show di luar negeri gitu. Jadi pernah tuh satu tahun tuh saya bisa sampai 15 kali ke luar negeri untuk show. Nah artinya demand-nya tuh alhamdulillah amat sangat bagus ya. Memang segmennya masih bagus sekali untuk Wastra Nusantara ini. Kayak gitu sih.
mungkin yang saya lihat dan bisa dijadikan pelajaran adalah waktu fashion show di Jepang. Jadi waktu itu saya dipilih menjadi salah satu desainer untuk di Tokyo Fashion Week. Nah, dari situ saya melihat betapa mereka amat sangat profesional. Alhamdulillah waktu itu saya di-handle sama fashion directornya yang biasa menangani Issey Miyake dan Yohji ya. Jadi itu luar biasa. Jadi artinya benar-benar seorang mereka membuat suatu show yang pendek sekali kan, kalau fashion show di luar itu paling 10 menit 15 menit tops gitu ya. Itu dari yang kalau di sini kita fashion show ya kita masih berantakan nih, kita masih wah. Kalau di sana kita lepas sama sekali, artinya dari awal mereka akan tanya, oke, even sampai si detail-detailnya mereka akan melihat suatu baju itu fit nggak sama karakter dari si model, sampai sebegitunya gitu. Jadi ada waktu pas udah mau gladi resik, begitu di mereka jalan, si fashion directornya bilang ke saya, Nov, ask for my permission, boleh nggak model ini diganti dengan ini? Aku bilang kenapa? I think it's fine gitu ya. No, karakter ini lebih bagus kalau dipakai dengan ini bajunya. Jadi sampai sedetail itu gitu. Jadi I was amazed gitu ya. Dan I was amazed karena bagaimana mereka kerjanya efisien. Kemudian benar-benar fashion fashion designer itu benar-benar don't do anything gitu loh. Begitu show nggak ada tuh, paling mereka bantu udah oke, belum bu, finishing aja gitu loh. We don't do anything. Jadi it's very good. Kita harus mempersiapkan koleksi ya. Satu tahun itu aku siapin koleksi minimal 4. Jadi ada lunar di awal tahun biasanya, lunar year, kemudian mungkin lebaran biasa saya siapin koleksi khusus, kemudian ada Jakarta Fashion Week yang setiap bulan biasanya bulan Oktober atau November, dan akhir tahun ya. In between kalau misalnya ada panggilan-panggilan show kayak misalnya ke Korea, ke Amerika Latin, aku harus siapin another collection ya, artinya itu ad hoc gitu. Jadi minimal 4, tapi maksimal ya, kalau aku kemarin udah 2 tahun, dari 2 tahun ke belakang aku udah bilang pokoknya I don't want to go more than 7 places gitu. Jadi aku udah, kalau nggak di Jakarta keteteran gitu kan. Aku punya 3 galeri sekarang di Jakarta, 2 di Kemang dan di Menteng, dan 1 di Surabaya. Jadi belum lagi sebelum pandemi ya, kita show-shownya tuh banyak banget di Jakarta, di Surabaya, kita bolak-balik aja tuh gitu. Jadi kemarin-kemarin aku cuman membatasi sampai 7 show ya, kecuali kalau misalnya emang ad hoc ya kita berangkat juga gitu ya. Di pandemi ini saya punya 15 outlet, termasuk di Singapura. Itu semuanya 3 udah tutup, karena kan nggak beroperasi. Mall udah tutup sama sekali, kita nggak bisa datang ke mall. Jadi everything go down, turun drastis, almost 90% untuk yang outlet saya di mall. Alhamdulillah online-nya naik gitu. Jadi everything switch to online. Jadi kita lagi nyiapin platform online yang benar-benar serius, di mana kita bisa menggantikan kedepannya untuk yang di store itu. Unik banyak banget, terus senang juga banyak, dukanya juga banyak juga gitu. Jadi jadi senangnya tuh misalnya gini, contoh nih ya, aku datang ke pengrajin gitu ya. Aku biasanya bikin koleksi begitu. Aku dari awal tuh memang batik chic tuh
pengennya visinya tuh mempopulerkan batik yang kurang populer. Dari awal batik chic nggak pakai batik Solo yang orang udah tahu atau Cirebon gitu ya. Tapi pertama kali yang dipakai adalah batik Tuban. Waktu itu belum terlalu familiar tuh namanya batik Tuban. Tapi saya pakai dan kemudian pengrajin itu kebanjiran order untuk kain dan lain sebagainya. Jadi saya senang banget gitu. Nah, the next is aku cari selalu terus batik-batik yang kurang populer. Nah, dari situ aku berkenalan dekat dengan pengrajin. Oke, kita sekarang ngomongin ini koleksi kemarin Jakarta Fashion Week 2021 ya, yang diadakan bulan November kemarin. Ini tinggal satu sih koleksinya, yang lainnya udah sold out. Jadi yang kemarin kita untuk Jakarta Fashion Week kita keluarin BC Peacock. Ini peacock kan merak ya. Jadi ini terinspirasi dari kain batik lawas dari Pekalongan, di mana salah satu ornamennya adalah peacock. Ya, peacock itu merak lah, melambangkan keindahan, melambangkan kekuatan, yang pas banget di pandemi sekarang nih. Jadi kita tetap kuat dan tapi tetap kita harus indah. Koleksi terbaru kita juga nih, ini batik loh, ya. Ini namanya Lawang Sewu. Ini batiknya tidak menggunakan canting tapi menggunakan brass, jadi di brass ya. Nah, ini kita launchingnya memang Desember tahun lalu, tapi ini kita akan gunakan untuk kita kebetulan ada akan ekspor ke Korea. Jadi yang kita andalkan adalah untuk batik chic Lawang Sewu ini karena kontemporer ya, untuk ekspor nanti ke Korea. Ya, kemudian ini juga salah satunya juga BC Lawang Sewu, motif lainnya ya. Jadi ini meskipun seperti ini tapi ini tetap batik karena tekniknya menggunakan malam ya. Kemudian ini salah satu koleksi dari Lunar kemarin ya, peranakan. Motif-motifnya kita launching kemarin bulan Februari ya, Januari Februari kemarin untuk BC Lunar 2021 ya. Majority warnanya merah-merah semua, tapi ini adalah sebetulnya kita ambil dari pattern batik ya. Ini ada pucuk rebung ya, kemudian ini full embroidery. Ini full embroidery ya. Kemudian kita padu-padankan dengan batik-batik tulis ya. Ini dari Jambi, kemudian ini ada yang dari Garut. Ini untuk salah satu koleksi kita yang terbaru untuk Lunar kemarin ya. Ini shopping bag kita, namanya shopping bag. Ini ada motif-motif sionya nih di sini tuh ya, cantik ya. Oke, jadi ini salah satu koleksi terbaru kita untuk BC Lunar. Dari kalangan mana? Biasanya yang udah mature sih yang datang ke batik chic ya, biasanya 30 ke atas ya. Tapi nggak juga menutup kemungkinan mereka kadang-kadang bawa anaknya gitu ya. Mereka anak-anak juga suka, dan aku kadang-kadang juga suka bikinin baju customize ya untuk anak-anak itu gitu. Kemudian untuk laki-lakinya juga aku nggak terlalu banyak, paling beberapa aja yang sering customize sama aku. Kalau kalangan muda, ya. Jadi gini, aku ada beberapa outlet di luar yang memang segmented tuh itu. Jadi kayak misalnya contoh di, aku boleh nyebut nama nih nggak? Di Good Step, nyatanya aku kasih yang anak muda karena yang datang ke sana anak muda gitu loh. Tapi kalau yang di misalnya di PS atau di misalnya yang di Galeri Lafayette, itu yang datang adalah orang-orang kantoran. Jadi banyak banget office wear di situ, kayak gitu. Nah, inilah yang kemudian men-challenge gimana sih caranya biar anak-anak muda itu merasa kalau pakai batik itu keren, pakai batik itu gengsi, pakai batik itu tuh nggak malu-maluin. Nah, itu udah mulai sih sekarang. Jadi dari aku lihat dari 10 tahun ke belakang sampai sekarang itu beda sekali, beda banget gitu loh. Dan alhamdulillah juga dengan
dengan adanya orang-orang yang amat sangat suka wastra Nusantara, which is ada dalam komunitas batik chic, kemudian ada juga di customer batik chic, itu mereka sebagai penyebar virus cinta wastra Nusantara. Aku seneng banget, I really appreciate them. Karena begitu mereka pakai batik chic dan keren gitu, everybody will ask, lucu ya, ternyata batik chic itu bagus ya, ternyata batik itu bisa dibuat casual dan keren dan prestis dan bisa dibuat ke pesta dan lain sebagainya, atau casual sekalipun gitu loh. Jadi aku amat berterima kasih dan really appreciate mereka-mereka yang udah menjadi customer batik chic. Dan aku juga punya loyalty program di mana aku mengapresiasi mereka-mereka yang udah berhasil menularkan virus-virus cinta wastra Nusantara itu. Contohnya biasanya di tiap Kartini, aku biasanya akan mengundang customer batik chic untuk berfoto. Kita foto dengan ala kebaya cantik Kartini ya, yang kemudian kita buatkan pada akhir Kartini, pada bulan April biasanya kita buatkan pameran gitu di situ. Jadi mereka tuh seneng banget gitu loh, diapresiasi seperti itu. Ya, jadi dari kita udah berjalan selama 4 tahun ke belakang, itu sudah lebih dari 400 wanita customer batik chic yang udah kita foto. Jadi aku juga amazed gitu ya, dari duta besar, dari pengusaha, dari ibu rumah tangga gitu ya, dari semuanya udah pakai batik chic, jadi seneng banget gitu. Jadi I feel like batik is more appreciated now. Batik itu udah menjadi bagian dari hidup saya. Kemudian dan alhamdulillah dengan 11 tahunnya batik chic ini udah banyak sekali di belakang kita orang-orang kita, pengrajin kita, udah banyak sekali bisa melanjutkan dan bisa melestarikan kain-kain yang cantik untuk seterusnya, mudah-mudahan. Amin. Oke, yang terakhir, jangan lupa selalu pakai wastra Nusantara. Beli batik, beli songket, beli ikat tenun dan lain sebagainya, selalu pakai produk dalam negeri. Dah.